Pernah nggak kamu merasa disakiti seseorang, tapi akhirnya malah kamu yang minta maaf? Mereka menyakitimu, lalu bertindak seolah semuanya normal. Mereka berubah, lalu membuatmu merasa kamu yang terlalu curiga. Dan saat kamu mulai mempertanyakan sikapnya, mereka bilang, kamu terlalu drama, kamu terlalu lebay. Lama-lama kamu mulai bingung dengan perasaanmu sendiri. Kamu mulai bertanya, apa aku memang terlalu emosional? Apa aku yang salah? Padahal jauh di dalam dirimu, kamu tahu sikap mereka lah yang melukai. Dalam psikologi, ini disebut gaslighting. Seseorang membuatmu perlahan meragukan emosi dan logikamu sendiri sampai akhirnya kamu lebih percaya versi mereka daripada apa yang benar-benar kamu rasakan. Dan yang paling menyeramkan dari gaslighting bukan bentakan atau amarahnya, tapi caranya membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu terluka oleh apa yang mereka lakukan. Jika kamu benar-benar serius ingin mengubah hidupmu, setidaknya ada 4 orang yang harus kamu maafkan. Orang pertama yang harus kamu maafkan adalah orang tuamu. Entah mereka masih ada atau sudah tiada. Mereka adalah perantara yang memberikan kehidupan padamu. Memaafkan mereka bukan berarti membenarkannya. Memaafkan berarti berhenti membiarkan masa lalu terus mengendalikan hidupmu. Yang kedua adalah orang-orang dari hubungan yang tidak berjalan baik. Mantan yang pergi, sahabat yang mengkhianati, atau seseorang yang pernah mengecewakanmu. Tidak semua cerita berakhir sesuai harapan, namun terus menyimpan luka itu hanya membuat mereka tetap tinggal di pikiranmu. Yang ketiga adalah orang-orang yang pernah menyakitimu, mereka yang merendahkanmu, mengabaikanmu, atau meninggalkan bekas luka pada hatimu. Memaafkan bukan berarti hadiah untuk mereka, melainkan untuk membebaskan dirimu dari bayang-bayang mereka. Dan orang keempat dan terakhir, dan mungkin orang yang paling sulit kamu maafkan adalah tahukah kamu kenapa sebagian orang baru mulai menghargaimu setelah kamu berhenti peduli? Karena selama ini mereka tidak takut kehilanganmu. Mereka tahu kamu akan tetap ada, tetap membalas pesan mereka, tetap memberi perhatian, tetap bertahan meski sering diabaikan. Dan saat seseorang tahu kamu tidak akan pergi, mereka perlahan berhenti menghargai kehadiranmu. Itulah sisi gelap psikologi manusia. Kita sering tidak menghargai sesuatu saat masih memilikinya. Kita baru mulai mencarinya saat akses terhadapnya menghilang. Makanya saat kamu berhenti mengejar dan berhenti selalu ada untuknya. Salah satu bagian tersulit dalam menjalani sebuah hubungan adalah menerima bahwa kamu dan pasanganmu akan saling menyakiti. Kebanyakan orang tidak ingin mendengar hal ini. Mereka berpikir bahwa cinta sejati berarti tidak pernah memberikan rasa sakit, tapi itu hanyalah fantasi. Hubungan nyata yang bertahan lama membutuhkan pemaafan yang terus-menerus. Pasanganmu akan mengecewakanmu. Mereka akan mengatakan hal yang salah di waktu yang salah. Mereka akan mengecewakanmu saat kamu membutuhkan mereka. Bukan karena mereka orang yang jahat, tetapi karena mereka manusia. Dan kamu pun akan menyakiti mereka. Terkadang kamu akan bersikap egois, kamu akan luput memperhatikan kebutuhan mereka, kamu akan mengecewakan mereka dengan cara yang tidak pernah kamu sengaja. Pertanyaannya bukanlah apakah hal ini akan terjadi, ini pasti terjadi. Pertanyaannya adalah apakah kamu bersedia untuk berusaha melewatinya saat hal itu benar-benar terjadi. Apakah kamu bisa memaafkan dan jika kamu suka seseorang dan ingin tahu apakah dia punya perasaan yang sama, coba lakukan hal ini. Ketertarikan bukan selalu dilihat dari seberapa sering dia chat kamu atau seberapa cepat dia membalas pesanmu. Psikologi justru bilang, perasaan seseorang lebih sering terlihat dari reaksi kecil yang muncul tanpa sadar. Saat berada di dekatnya, coba tiba-tiba tertawa kecil atau tersenyum tanpa alasan jelas, lalu perhatikan reaksinya. Apakah dia langsung ikut tersenyum atau diam-diam memperhatikanmu lebih lama dari biasanya? Dalam psikologi, seseorang yang diam-diam menyukaimu cenderung meniru ekspresi orang yang memiliki pengaruh emosional bagi mereka, bahkan tanpa sadar. Karena saat kita menyukai seseorang, otak secara otomatis memberi perhatian lebih pada ekspresi, suara, dan gerakan kecil mereka. Itulah kenapa kadang ada orang yang berusaha terlihat cuek, tapi tetap tidak bisa menahan senyum saat berada di dekat orang yang mereka suka. Dan yang paling menarik, semakin spontan reaksinya, biasanya semakin jujur perasaannya. Mungkin setelah ini kamu bakal sadar, selama ini ada seseorang yang diam-diam menunjukkan rasa sukanya lewat hal-hal kecil yang tidak pernah kamu perhatikan. Kalau kamu ingin belajar membaca tanda-tanda tersembunyi seperti ini lebih dalam, e-book Mata Ketiga membahas 100 sinyal rahasia, bahasa tubuh bawah sadar, dan trik psikologi untuk mengetahui siapa yang diam-diam menyimpan rasa padamu. Mengapa semakin bertambah usia, kita merasa semakin banyak kehilangan? Waktu membuat kita bertemu banyak orang, tapi waktu juga yang perlahan memisahkan kita dari mereka. Dulu kita pikir hidup hanya tentang menambah teman, menambah pengalaman, menambah cerita. Tapi ternyata hidup juga tentang berkurang. Orang yang dulu selalu ada, perlahan pergi dengan caranya masing-masing. Bukan karena hidup kejam, tapi karena perubahan memang bagian dari hidup. Mungkin kedewasaan bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang belajar menerima bahwa tidak semua hal akan tetap tinggal.
Kesepian laki-laki adalah hal yang jarang dibahas, karena sejak kecil banyak laki-laki diajarkan untuk kuat, jangan banyak mengeluh, jangan terlalu menunjukkan perasaan. Akhirnya banyak yang tumbuh menjadi pribadi yang memendam semuanya sendirian, capek dipendam sendiri, takut dipendam sendiri, bahkan hancur pun sering dipendam sendiri. Dan lucunya, saat seorang laki-laki diam terlalu lama, orang mengira dia baik-baik saja, padahal mungkin pikirannya sedang kacau setiap malam. Stoikisme mengajarkan menjadi kuat bukan berarti mematikan perasaan, tetapi belajar tetap berdiri meski hati sedang lelah. Kadang ada orang yang terlihat terlalu banyak berpikir dalam hubungan. Sedikit perubahan saja, seperti balasan yang lebih lama atau nada yang terasa berbeda, langsung membuat hati mereka gelisah. Bukan karena mereka berlebihan, tapi karena di dalam diri mereka ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Mereka ingin merasa tenang, tapi pikirannya terus bertanya, apakah aku masih penting? Apakah semuanya baik-baik saja? Saat merasa dekat, mereka bisa sangat hangat dan penuh perhatian. Tapi saat jarak itu terasa, sekecil apapun, perasaan mereka bisa berubah drastis, dari tenang menjadi cemas dalam waktu singkat. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka pernah terbiasa dengan rasa yang tidak pasti. Dulu mungkin mereka pernah merasakan kasih sayang yang datang dan pergi, kadang ada, kadang hilang tanpa penjelasan, dan tanpa sadar itu membentuk cara mereka melihat hubungan hari ini. Jadi sekarang mereka hanya ingin satu hal, kepastian bahwa mereka tidak akan ditinggalkan. Dan dibalik semua kecemasan itu, sebenarnya yang mereka cari hanyalah rasa aman. Orang yang terlihat paling santai dan sering membuat orang lain tertawa seringkali bukan yang paling bahagia. Di depan banyak orang, mereka selalu punya cara untuk mencairkan suasana. Kata-katanya ringan, reaksinya cepat, dan kehadirannya terasa menyenangkan. Tapi yang jarang disadari, peran itu sering mereka jalani sambil menyembunyikan sesuatu. Di balik tawa itu, ada perasaan yang tidak selalu sempat diproses. Ada lelah yang ditahan, ada cerita yang tidak pernah benar-benar disampaikan. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan cara seseorang melindungi dirinya, yaitu dengan menampilkan versi yang terlihat baik-baik saja, meskipun di dalamnya tidak sepenuhnya demikian. Dengan membuat orang lain merasa nyaman, mereka bisa mengalihkan perhatian dari apa yang sebenarnya mereka rasakan. Seolah semuanya baik-baik saja, padahal ada bagian dari diri mereka yang sedang berusaha bertahan diam-diam. Menurut psikologi, ketika kamu selalu merasa tidak enakan untuk menolak orang lain, sebenarnya kamu sedang pelan-pelan menyakiti dirimu sendiri. Sifat tidak enakan itu bukan tanda kamu terlalu baik, melainkan tanda kamu takut kehilangan pengakuan dari orang lain. Karena itu, saat kamu menolak, pikiranmu sering terus mengingatnya dan memunculkan rasa bersalah, seolah-olah kamu telah berbuat kesalahan. Kamu sibuk menjaga perasaan semua orang, sampai lupa menjaga perasaanmu sendiri. Dan lucunya, orang yang paling marah saat kamu mulai menetapkan batasan, biasanya adalah mereka yang selama ini paling diuntungkan oleh kebiasaanmu yang selalu mengiyakan. Jadi, jangan sampai kamu selalu ada untuk semua orang, tetapi tidak pernah ada untuk dirimu sendiri. Belajar mengatakan tidak adalah salah satu cara paling sehat untuk menghargai diri sendiri. Pernahkah kamu mendapat pujian dari orang lain, tapi bukannya senang, malah merasa nggak nyaman dan ingin membantahnya? Kondisi ini disebut disonansi kognitif. Otakmu mencoba menolak karena pujian itu tidak selaras dengan citra negatif yang sudah lama kamu percayai. Kamu mungkin terlalu terbiasa fokus pada kekuranganmu sendiri. Jadi ketika dipuji, rasanya aneh, bahkan sedikit mengganggu. Akhirnya, pujian terasa seperti beban, seolah kamu harus membuktikan sesuatu setelahnya. Padahal kadang, kamu cuma perlu berhenti melawan dan cukup bilang terima kasih. Kamu sudah cukup tanpa harus jadi sempurna. Menurut psikologi, ketika kamu didiamkan oleh orang yang kamu sayangi, reaksi di otakmu mirip seperti rasa sakit fisik yang nyata. Itulah alasan kenapa pengabaian terasa seperti serangan yang menghantam dada. Ini adalah luka tanpa darah, rasa sakit yang tak meninggalkan bekas di kulit, namun perlahan merusak ketenangan dari dalam. Bagi otak, kehilangan respons dari seseorang yang berarti bagimu, terasa seperti kehilangan pijakan. Tidak terlihat tapi cukup untuk membuat semuanya goyah. Di titik itu, yang tergeser bukan hanya perasaan, tapi rasa diakui. Seolah keberadaanmu masih ada, namun tak lagi dijangkau seperti sebelumnya.
Mengapa ada orang yang tiba-tiba menangis saat sedang berdebat, padahal mereka sendiri tidak menginginkannya? Bukan karena mereka tidak kuat, tapi karena perasaan mereka bekerja lebih cepat dari yang terlihat. Saat situasi mulai memanas, tubuh mereka langsung bereaksi, napas menjadi lebih cepat, dada terasa sesak, dan pikiran sulit tetap tenang. Di saat seperti itu, air mata sering muncul tanpa diminta, bukan hanya karena sedih, tapi karena emosi yang datang terlalu banyak dalam waktu bersamaan, seperti tekanan yang akhirnya mencari jalan keluar. Di balik itu, sering ada rasa takut yang tidak selalu disadari, takut disalahpahami, takut kehilangan, atau takut hubungan menjadi renggang. Semua itu bercampur dan tubuh meresponsnya dengan cara yang paling jujur. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat berlebihan, tapi sebenarnya itu hanyalah tanda bahwa mereka menahan beban yang begitu berat sendirian. Dan meskipun itu membuat mereka rentan saat konflik, di sisi lain, itulah yang membuat mereka mampu memahami, peduli, dan mencintai dengan tulus. Karena orang yang mudah tersentuh, seringkali juga adalah orang yang paling peka terhadap perasaan orang lain. Kadang seseorang bisa sangat menyayangimu, tapi tetap tidak bisa hadir dengan cara yang kamu butuhkan. Dan itu yang paling membingungkan. Kamu merasa dicintai, tapi di saat yang sama, kamu juga merasa tidak dipahami. Akhirnya kamu mencoba lebih keras, lebih sabar, lebih mengerti, lebih banyak memberi. Berharap suatu saat mereka akan berubah. Tapi tidak semua hal bisa diselesaikan dengan usaha dari satu sisi. Ada orang yang tulus mencintai, tapi tidak tahu bagaimana cara memahami. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tidak punya kapasitas yang sama. Dan semakin lama kamu bertahan di situ, semakin kamu lelah dengan harapan yang tidak pernah benar-benar terwujud. Sampai akhirnya kamu sadar cinta saja tidak selalu cukup, karena hubungan bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang kemampuan untuk saling memahami. Dan terkadang menerima hal ini memang menyakitkan, tapi itu juga yang membebaskanmu dari terus berharap pada sesuatu yang tidak bisa mereka beri. Ada satu hal yang jarang dibicarakan tentang seorang pria yang sebenarnya ingin menyampaikan apa yang ia rasakan. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk memperdebatkan, hanya ingin jujur tentang hal-hal kecil yang perlahan melukainya. Tapi setiap kali ia mencoba bicara, yang ia temui justru penolakan. Nada yang meninggi, arah pembicaraan yang berubah, dan pada akhirnya ia yang terlihat seperti penyebab masalah. Padahal yang ia cari sederhana, ingin didengar, dan sedikit dimengerti. Lama-lama ia mulai menahan diri, bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena ia lelah menjelaskan hal yang tidak pernah benar-benar diterima. Ia memilih diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena merasa usahanya tidak lagi berarti. Dan di titik itu, semuanya mulai berubah. Ia tidak lagi banyak bicara, tidak lagi berusaha menjelaskan, tidak lagi berharap akan dipahami. Karena bagi seorang pria, ketika ia sudah berhenti mencoba, itu bukan sekadar diam biasa. Itu adalah tanda bahwa ia mulai melepaskan. Ia tidak butuh perdebatan panjang, ia tidak butuh dimenangkan atau dikalahkan. Ia hanya butuh rasa bahwa perasaannya dianggap penting. Karena ketika seseorang sudah sampai di titik itu, bukan kata-kata yang hilang, tapi keinginannya untuk bertahan yang perlahan ikut pergi. Kenapa seseorang bisa terlihat sangat tertarik di awal, lalu perlahan berubah setelah hubungan terasa terlalu nyaman? Di awal, semuanya terasa baru. Setiap obrolan terasa menarik, setiap perhatian terasa spesial, dan rasa penasaran membuat seseorang terus ingin mendekat. Tapi semakin lama, banyak hubungan mulai berubah bukan karena perasaannya langsung hilang. Kadang yang hilang adalah rasa penasaran itu sendiri, karena manusia cenderung lebih tertarik pada sesuatu yang belum sepenuhnya bisa mereka pahami atau miliki. Itulah kenapa saat hubungan mulai terasa terlalu mudah ditebak, sebagian orang perlahan kehilangan antusiasnya tanpa sadar. Bukan berarti seseorang harus bersikap dingin atau bermain tarik ulur, tapi kadang terlalu cepat memberikan seluruh dirimu juga bisa membuat hubungan kehilangan rasa penasaran yang dulu membuat semuanya terasa hidup. Dan seringkali yang membuat seseorang terus tertarik bukan hanya rasa nyaman, tapi perasaan bahwa masih ada sisi dari dirimu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Suatu saat kamu akan lelah memikirkan hal yang sama berulang kali, lelah berharap pada pesan yang tidak pernah datang, dan lelah mencari jawaban yang sebenarnya sudah kamu ketahui. Kamu akan sampai di titik di mana kamu berhenti bertanya kenapa dan mulai menerima bahwa tidak semua hal perlu penjelasan. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu akhirnya memilih untuk tidak lagi menyakiti dirimu sendiri. Kamu akan sadar bahwa seseorang bisa sangat berarti di satu waktu, tanpa harus menjadi bagian dari masa depanmu. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, perasaan itu akan memudar. Bukan karena kamu memaksanya pergi, tapi karena kamu sudah tidak lagi memberi ruang untuknya tinggal. Pada akhirnya, kamu akan mengerti bahwa melepaskan bukan tentang kehilangan, tapi tentang memberi dirimu kesempatan untuk menemukan yang lebih tepat. Orang yang sering pergi kemana-mana sendiri sebenarnya menyimpan rahasia yang indah. Dan jika suatu hari mereka menceritakan rahasianya padamu, artinya kamu jauh lebih indah dari rahasia itu sendiri.
karena tidak semua manusia nyaman bercerita. Ada yang terbiasa diam, terbiasa memendam, terbiasa menyelesaikan semuanya sendirian. Mereka tertawa seperlunya, datang seperlunya, dan pergi tanpa banyak suara. Bukan karena sombong, tapi karena hidup pernah mengajari mereka bahwa tidak semua manusia bisa dipercaya. Itulah kenapa saat seseorang yang tertutup mulai nyaman bercerita padamu, itu bukan hal kecil. Karena diam-diam dia sedang membuka bagian paling rapuh dari dirinya, dan manusia tidak akan membuka luka, mimpi, dan rahasianya kepada sembarang orang. Jadi jangan bangga saat banyak orang mengenalmu. Banggalah jika seseorang yang terbiasa sendirian akhirnya merasa tenang saat bersamamu. Kenapa seseorang tetap sulit melepaskan orang yang terus menyakitinya, padahal dia sudah berkali-kali terluka, sudah berkali-kali kecewa, tapi setiap mencoba menjauh selalu ada alasan untuk kembali lagi. Dalam psikologi, seseorang bisa terikat pada pola emosional yang sudah terlalu familiar bahkan ketika pola itu menyakitinya, karena otak manusia cenderung mencari sesuatu yang terasa familiar, dan seringkali yang membuat seseorang bertahan bukan hubungannya, tapi harapan bahwa suatu hari semuanya akhirnya akan berubah. Mereka berharap bahwa suatu saat orang yang sama yang pernah melukainya juga akan menjadi orang yang menyembuhkan dirinya. Itulah kenapa banyak orang terus memberi kesempatan meski hatinya terus lelah, bukan karena mereka tidak sadar sedang disakiti, tapi karena mereka belum siap melepaskan harapan yang sudah terlalu lama mereka pegang sendiri. Bertahan pada seseorang yang tidak menghargai kamu itu seperti menunggu hujan di musim kemarau. Kamu terus berharap meskipun tanda-tandanya tidak pernah ada. Kamu meyakinkan dirimu sendiri bahwa suatu saat mereka akan berubah. Kamu yakin bahwa semua ini hanya soal waktu. Padahal setiap hari yang kamu tunggu hanya membuatmu semakin jauh dari dirimu sendiri. Kamu terus mengetuk pintu yang sama, berharap dibukakan, padahal dari dalam tidak pernah ada niat untuk menyambutmu. Dan yang paling menyakitkan, kamu telah memberi semuanya di tempat yang tidak pernah benar-benar menginginkanmu. Mungkin ini bukan tentang bertahan lebih lama, tapi tentang belajar berhenti dan menyadari tidak semua yang kamu perjuangkan ditakdirkan untuk tinggal. Tidakkah melelahkan menjadi orang yang selalu ada untuk orang lain, tapi dirimu sendiri bahkan tidak punya satupun tempat untuk bersandar? Kamu jadi pendengar yang baik karena tahu rasanya tidak didengarkan. Kamu hadir sepenuhnya karena tahu rasanya tidak punya siapapun untuk bercerita. Kamu menampung cerita orang lain, menenangkan mereka, mencoba memahami dari sudut pandang mereka. Bahkan saat diri sendiri sedang tidak baik-baik saja, kamu tetap berkata, "Aku ada kok," meskipun dalam hati berharap ada yang mengatakan hal yang sama kembali. Namun kenyataannya, tidak semua orang yang kamu dengarkan akan mendengarkanmu kembali. Tidak semua yang kamu pahami akan berusaha memahami balik. Mereka merasa cukup hanya dengan kamu yang selalu ada, tanpa pernah berpikir untuk bergantian menjadi tempat bersandar. Dan di titik itu, kamu tidak berhenti peduli. Kamu hanya mulai diam, menyimpan lebih banyak hal sendiri. Tidak semua orang yang jarang menghubungi keluarganya berarti sudah tidak peduli. Banyak orang mengira mereka memang dingin atau tidak punya perasaan. Padahal dalam psikologi, sebagian orang seperti ini justru terbiasa menjadi emotionally self-reliant, yaitu kondisi ketika seseorang terlalu lama mengandalkan dirinya sendiri secara emosional. Biasanya, pola ini terbentuk karena sejak dulu mereka merasa tidak benar-benar punya tempat yang aman untuk bergantung. Mungkin mereka pernah merasa emosinya dianggap sepele, atau terbiasa menghadapi masalah tanpa dukungan yang cukup. Lama-kelamaan, mereka berhenti berharap banyak pada orang lain. Mereka belajar menenangkan diri sendiri, menyimpan semuanya sendiri, dan terlihat kuat bahkan saat sebenarnya lelah. Karena itulah, mereka sering kesulitan mempertahankan hubungan yang konsisten. Bukan karena tidak sayang, tapi karena mereka terbiasa hidup seolah semua hal harus dihadapi sendiri. Dan semakin lama seseorang hidup seperti itu, semakin sulit baginya percaya bahwa ada orang yang benar-benar akan tetap tinggal saat mereka sedang tidak baik-baik saja. People pleaser atau nggak enakan sering terbentuk karena dulu kamu belajar kalau kasih sayang cuma bisa didapat kalau kamu berguna bagi orang lain. Ini adalah fawning response, mekanisme pertahanan diri untuk menjaga hubungan tetap aman dengan cara menyenangkan orang lain. Kamu bukan sekadar ingin membantu, kamu sedang menghindari penolakan, konflik, atau rasa ditinggalkan. Kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa harga dirimu sebatas seberapa banyak kamu bisa memberi. Kamu percaya jika berhenti membantu, orang akan kecewa, menjauh, atau perlahan berhenti memilihmu.
Pernah nggak di umur sekarang kamu merasa bingung dengan hidupmu sendiri, melihat orang lain sudah sukses, sudah punya arah hidup, sementara kita masih merasa tertinggal dan kehilangan tujuan? Itulah yang sering disebut quarter life crisis, fase di mana kita mulai mempertanyakan segalanya tentang masa depan, pekerjaan, hubungan, bahkan tentang diri sendiri. Dan jujur, fase ini memang melelahkan, tapi dengar ini baik-baik, tidak semua orang berhasil di umur yang sama, tidak semua hidup berjalan dengan waktu yang sama. Stoikisme mengajarkan fokuslah pada langkahmu sendiri, bukan timeline milik orang lain. Kenapa orang yang sering dibully waktu kecil cenderung sukses besar atau hancur total saat dewasa? Karena bullying tidak hanya melukai hati, ia mengubah cara seseorang melihat dirinya sendiri. Setiap hinaan, setiap ejekan, setiap penolakan perlahan masuk ke dalam kepalanya. Dan suatu hari, semua itu berubah menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebagian orang berkata, suatu hari nanti aku akan membuktikan semuanya. Lalu mereka belajar lebih keras, bekerja lebih keras, dan tumbuh dengan ambisi yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Mereka tidak mengejar kesuksesan, mereka mengejar pembuktian. Kemungkinan kedua, namun sebagian lainnya mulai mempercayai hinaan yang mereka dengar. Mereka tumbuh dengan rasa rendah diri, takut ditolak, takut gagal, takut terlihat bodoh, dan akhirnya hidup di dalam penjara yang dibangun oleh masa lalunya sendiri. Ironisnya, orang yang sama-sama terluka bisa memiliki masa depan yang sangat berbeda, bukan karena lukanya berbeda, tapi karena cara mereka menafsirkan luka itu berbeda, karena masa kecil tidak selalu menentukan masa depan. Namun, cara kamu berdamai dengan masa kecilmu sering menentukan siapa dirimu saat dewasa. Dan Orang yang paling humoris dan pandai mencairkan suasana, seringkali justru yang paling lelah secara emosional. Di permukaan, mereka tampak ringan dan selalu siap membuat orang lain tertawa. Namun di balik humor itu sering tersimpan lelah, kecewa, atau kesepian yang jarang terlihat. Dalam psikologi, perilaku ini dikenal sebagai masking, sebuah mekanisme pertahanan diri di mana seseorang menggunakan tawa sebagai pelindung agar orang lain tidak melihat apa yang sebenarnya sedang mereka rasakan. Dengan cara ini, mereka bisa membuat orang di sekitar merasa bahagia, sekaligus menyembunyikan apa yang sedang mereka alami, meskipun di dalam hati mereka menanggung banyak hal yang tidak bisa mereka ceritakan. semua dari kita adalah pendosa yang pilih-pilih. Kita memilih dosa yang membuat kita merasa nyaman dan menghakimi orang lain atas dosa-dosa yang tidak kita lakukan. Kamu berbohong, tapi menghakimi penipu. Kamu menipu, tapi menghakimi pencuri. Kamu mencuri, tapi menghakimi pecandu. Semua orang menarik garis batasnya masing-masing dan berpura-pura bahwa mereka berdiri di sisi yang benar. Kita semua memiliki hal-hal yang diam-diam kita biarkan diri kita lakukan. Kebiasaan yang kita maklumi, pilihan yang kita benarkan, kekurangan yang telah kita anggap bisa diterima karena itu adalah milik kita. Tapi saat orang lain melakukan sesuatu yang melewati garis batas pribadi kita, tiba-tiba kita menjadi otoritas moral. Kita menunjuk jari pada dosa-dosa yang membuat kita tidak nyaman, sambil mengabaikan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Kita menyebut orang lain tidak termaafkan sambil meminta pengampunan bagi diri kita sendiri. Kenyataannya adalah kita semua berdiri di tempat yang sama, hanya dengan kesalahan yang berbeda, alasan yang berbeda, dan titik buta yang berbeda. Sebelum kamu menghakimi pilihan orang lain, ingatlah, seseorang di luar sana sedang menghakimi pilihanmu dengan sama kerasnya. Pesan yang cukup menohok bukan, seolah mengingatkan kita untuk lebih banyak bercermin sebelum menunjuk hidung orang lain. Yang paling menyakitkan setelah diselingkuhi sebenarnya bukan karena dia pergi, bukan juga karena dia cepat punya pasangan baru. Yang paling menyakitkan adalah ketika kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Kita mulai bertanya, apa aku kurang? Apa aku kalah? Apa aku memang tidak sebaik orang yang dia pilih? Padahal perselingkuhan tidak selalu terjadi karena kamu kurang. Kadang itu terjadi karena memang karakter seseorang yang belum mampu menjaga komitmen. Tapi anehnya, banyak orang justru menghukum dirinya sendiri atas kesalahan yang dilakukan orang lain. Mereka kehilangan percaya diri dan harga dirinya hanya karena dikhianati. Padahal, kalau ada yang harus dibuktikan setelah pengkhianatan, bukan membuktikan bahwa kamu lebih baik dari pasangan barunya, tapi membuktikan bahwa satu kejadian tidak cukup untuk menghancurkan hidupmu, karena orang yang sibuk membandingkan dirinya dengan pengganti akan terus terluka, sedangkan orang yang fokus membangun dirinya akan terus bertumbuh. Dan pada akhirnya, pembuktian terbaik bukanlah membuat dia menyesal, tapi membuat dirimu bangga karena berhasil melewati semuanya tanpa kehilangan dirimu sendiri. Itulah kenapa setelah disakiti, jangan fokus mengejar penjelasan, fokuslah membangun value dirimu kembali, karena harga diri yang hilang karena orang lain hanya bisa dipulihkan oleh dirimu sendiri.
Pernah merasa kamu selalu mendengarkan cerita semua orang, tapi tidak punya tempat untuk menceritakan ceritamu sendiri? Kamu ingat ulang tahun mereka, ingat cerita yang pernah mereka sampaikan, ingat hal-hal kecil yang bahkan mungkin sudah mereka lupakan. Tapi saat giliranmu bercerita, banyak dari mereka bahkan tidak benar-benar mendengarkan. Dalam hidup, ada orang yang terbiasa menjadi tempat bagi semua orang, mendengarkan, membantu, mengerti, dan selalu berusaha hadir saat dibutuhkan. Masalahnya, orang seperti ini sering mengira bahwa kebaikan yang mereka berikan akan kembali dengan cara yang sama. Padahal tidak selalu begitu, karena sebagian orang terbiasa menerima perhatian tanpa pernah belajar memberikannya kembali. Dan suatu hari kamu mulai sadar, bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tapi karena tidak banyak yang benar-benar mengenalmu sedalam kamu mengenal mereka. Yang paling menyakitkan bukan merasa sendirian, tapi menyadari bahwa selama ini kamu adalah rumah bagi banyak orang. Sementara saat kamu lelah, kamu tidak tahu harus pulang ke siapa. Tukang sampah menghilangkan sampah, tapi dia tidak pengen sampah itu hilang. Karena kalau semua sampah hilang, siapa yang akan membutuhkan dirinya? Begitulah sebagian manusia. Mereka terlihat membantu menyelesaikan masalah, tapi diam-diam mereka tidak ingin masalah itu benar-benar selesai. Karena ada orang yang hidup dari masalah, ada yang mendapat perhatian dari masalah, dan ada yang mendapat keuntungan dari masalah. Jadi tidak semua orang yang terlihat membantu benar-benar ingin melihatmu baik-baik saja. Kadang mereka hanya ingin masalahmu cukup membaik untuk bertahan, tapi tidak cukup selesai untuk membuatmu tidak lagi membutuhkan mereka. Itu dulu, gue akan kembali dengan opini yang lain.